Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang akhir hidup dukun santet yang dibakar warga. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, boleh kirim ke kami agar kami dapat membawakan cerita Anda. Akhir hidup dukun santet yang dibakar warga. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Barat, pada tahun 1989, terdapat seorang dukun santet yang menakutkan. Namanya Ki Joko. Namun, ketakutan lebih sering disebutkan daripada namanya yang sebenarnya. Hidupnya dipenuhi dengan rahasia hitam dan praktik-praktik terlarang yang meresahkan warga desa. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan terpencil dari peradaban modern. Selalu diwarnai oleh kehadiran Ki Joko, wajahnya yang suram dan matanya yang tajam, menimbulkan ketakutan yang tak terlupakan di kalangan penduduk desa. Mereka menghindarinya sebisa mungkin, takut menjadi korban dari ilmu hitamnya. Namun, takdir berkata lain. Satu persatu, warga desa mulai mengalami musibah yang mengerikan. Mulai dari penyakit misterius hingga kecelakaan yang tidak wajar. Desa itu terjerat dalam belenggu ketakutan dan kegelapan. Semua orang saling menatap dengan rasa curiga, mencari siapa yang bertanggung jawab atas malapetaka yang menimpa mereka. Ketika malam menyelimuti desa, suara aneh terdengar dari kediaman Ki Joko. Jeritan dan ratapan kegelapan memecah kesunyian malam, menambah ketakutan yang sudah memenuhi hati penduduk desa. Mereka yakin bahwa Ki Joko adalah penyebab dari semua penderitaan mereka. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama terang benderang di langit, warga desa memutuskan untuk mengakhiri teror Ki Joko. Dipimpin oleh Pak Kades, mereka berkumpul di depan rumah Ki Joko dengan tekad yang bulat. Obor menyala menerangi wajah-wajah yang dipenuhi dengan keberanian dan kemarahan. "Kita harus mengakhiri teror ini sekarang juga," seru Pak Kades. Suara gemetar namun penuh dengan keberanian. Tanpa ragu, mereka menyerbu kediaman Ki Joko. Pintu kayu tua itu dihantam dengan keras hingga akhirnya terbuka. Di dalam terdapat Ki Joko yang sedang bersiap untuk melakukan ritual yang mengerikan. Matanya melototkan kemarahan saat menyadari kedatangan orang-orang desa yang membawa obor dan senjata sederhana. "Kalian tidak bisa menghalangi kekuatanku," Ki Joko meraung. Suaranya menggema di dalam ruangan yang gelap. Namun warga desa tidak gentar. Mereka menyerang Ki Joko dengan penuh amarah dan tekad untuk melindungi desa mereka. Pertarungan pun terjadi di dalam rumah Ki Joko dengan cahaya api yang menyala-nyala di tengah kegelapan. Akhirnya, dengan kekuatan gabungan dan tekad yang bulat, Ki Joko berhasil ditundukkan. Tubuhnya terjatuh tak berdaya di lantai yang kotor. Sementara warga desa menatapnya dengan penuh kelegaan. Mereka telah berhasil mengalahkan setan yang menyamar sebagai manusia. Tanpa ragu lagi, mereka menangkap Ki Joko dan menyeretnya keluar dari rumahnya yang angker. Di bawah langit malam yang gelap, di hadapan seluruh desa berkumpul, Ki Joko diikat kuat-kuat ke tiang besar yang berdiri tegak di tengah desa. Api obor menyala memercik-mercik di sekelilingnya, menambah suasana dramatis dari eksekusi yang akan dilakukan. Pak Kades maju ke depan, wajahnya serius namun penuh dengan keadilan. "Ki Joko, atas segala kejahatan dan kesengsaraan yang kau telah berikan kepada desa ini, kami menyatakan hukuman mati bagimu." Ki Joko hanya bisa menatap dengan tatapan yang penuh kemarahan dan kebencian. Namun tak ada yang bisa menolongnya lagi. Warga desa dengan gemetar memegang obor dan menatap api yang semakin membesar. Suasana menjadi hening
sebelum akhirnya suara jeritan Ki Joko pecah di udara, menyatu dengan bara api yang membara. Dalam hitungan detik, tubuh Ki Joko terbakar habis oleh nyala api yang menyala-nyala. Bau daging yang terbakar menguar di udara, mencampur dengan suara jeritan yang mengerikan. Namun, warga desa tetap berdiri tegak, menatap dengan mata penuh keberanian dan keadilan. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, api sudah meredup dan Ki Joko tinggal abu. Desa kecil itu yang sebelumnya diliputi oleh ketakutan dan kegelapan, kini dipenuhi dengan cahaya dan kelegaan. Mereka telah berhasil mengusir setan yang menyamar sebagai manusia, dan kini bisa hidup dalam kedamaian yang mereka rindukan. Namun, legenda tentang Ki Joko dan kejahatannya akan terus hidup di hati mereka sebagai pengingat akan kekuatan kegelapan yang selalu mengintai, serta tekad dan keberanian yang harus mereka pertahankan untuk melawan kejahatan. Demikianlah cerita singkat tentang akhir hidup dukun santet yang dibakar warga. Percaya atau tidaknya, kami kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Kami dari Kusmirat Official undur diri.